tips berkomunikasi dengan orang lain agar mengetahui sifat atau karakter orang lain dengan memahami ilmu psikologi. Selamat datang kembali di Ranah Bijak. Pernahkah kamu merasa bingung bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi atau menghadapi orang lain? Nah, di pembahasan kita kali ini tentang bagaimana memanfaatkan pengetahuan psikologi untuk membantu kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Memahami sifat atau karakter orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, atau situasi sosial lainnya. Dengan memahami karakter orang lain, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, merespons dengan tepat terhadap perilaku mereka, dan membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kuat. Ilmu psikologi memberikan berbagai alat dan teknik yang dapat membantu kita dalam upaya ini. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Dalam konteks memahami karakter orang lain, psikologi dapat membantu kita memahami apa yang mendorong perilaku orang, bagaimana mereka berpikir dan merasa, dan bagaimana semua ini dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Sebelum masuk ke pembahasannya, like, komen, dan subscribe dulu, friend. Berikut beberapa tips berkomunikasi untuk lebih mengenal sifat atau karakter seseorang dengan bantuan psikologi. Oke, yang pertama, perhatikan bahasa tubuh. Memahami bahasa tubuh lawan bicara adalah keterampilan yang penting dalam berkomunikasi. Beberapa aspek penting dalam memahami bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, ruang dan jarak, serta respons emosional. Dengan memperhatikan dan menganalisis bahasa tubuh lawan bicara, kita dapat memperoleh wawasan tentang perasaan, pikiran, dan kenyamanan mereka. Kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh memberikan petunjuk tentang emosi dan sikap seseorang. Ruang dan jarak dapat mengindikasikan tingkat kenyamanan dan keintiman mereka. Sedangkan respons emosional seperti tangisan atau tawa juga memberikan informasi tentang perasaan mereka. Memahami bahasa tubuh membutuhkan latihan dan pengamatan yang cermat. Dengan menggabungkan data yang diperoleh dari berbagai aspek bahasa tubuh, kita dapat membentuk kesimpulan yang lebih objektif tentang apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan oleh lawan bicara kita. Bahasa tubuh adalah salah satu cara nonverbal dalam berkomunikasi. Ini berarti kita memberikan pesan bukan dengan kata-kata, melainkan melalui gerakan atau postur tubuh. Bahasa tubuh bisa memberikan banyak petunjuk tentang emosi dan pikiran seseorang. Misalnya, seorang yang sering menundukkan kepalanya mungkin merasa tidak nyaman atau kurang percaya diri. Atau, jika seseorang menyeberangi lengan mereka, itu bisa menunjukkan bahwa mereka sedang bertahan atau merasa tidak nyaman. Sementara itu, jika seseorang duduk tegak dan membuat kontak mata dengan percaya diri, itu menunjukkan bahwa mereka merasa yakin dan dihargai dalam situasi tersebut. Namun sangat penting untuk mengingat bahwa interpretasi bahasa tubuh ini bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan budayanya. Yang kedua, diam dan dengarkan. Diam dan dengarkan adalah keterampilan komunikasi yang sangat berharga. Ketika kita diam, kita memberi ruang pada orang lain untuk berbicara dan berbagi pikiran mereka. Dan dengan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang mereka katakan. Misalkan, ketika teman Anda sedang bercerita tentang masalahnya, cobalah untuk tidak langsung memberikan saran atau solusi. Alih-alih, diam sejenak dan dengarkan ceritanya. Ajukan pertanyaan yang memperdalam pemahaman Anda tentang permasalahannya. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dan menghargai pendapatnya. Kadang, orang hanya butuh didengar, bukan dipaksa mendengar pendapat atau solusi dari orang lain. Metode ini juga membantu kita lebih memahami karakter dan perasaan seseorang. Yang ketiga, pahami emosi. Memahami emosional seseorang ketika sedang berbicara adalah keterampilan penting dalam berkomunikasi. Beberapa cara untuk memahami emosi seseorang termasuk memperhatikan ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, kata-kata dan isyarat verbal, serta menggunakan empati. Dengan memperhatikan ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh, kita dapat mengidentifikasi petunjuk tentang emosi yang sedang dirasakan oleh lawan bicara.
Mendengarkan kata-kata dan isyarat verbal juga dapat memberikan informasi tentang emosi mereka. Selain itu, menggunakan empati dapat membantu kita memasuki posisi lawan bicara dan merasakan emosi yang mereka rasakan. Memahami emosi seseorang saat berbicara membutuhkan kesabaran dan latihan. Penting untuk menghormati perasaan mereka, mendengarkan dengan empati, dan menghindari asumsi yang tidak tepat. Dengan memahami emosi lawan bicara, kita dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik dalam komunikasi kita. Emosi adalah reaksi spontan yang muncul sebagai tanggapan terhadap lingkungan, pikiran, atau kenangan. Memahami emosi bukan hanya tentang mengetahui apa yang dirasakan seseorang, tetapi juga mengapa mereka merasakannya. Misalkan, Anda melihat teman Anda tampak murung. Alih-alih berasumsi, Anda bisa bertanya, "Kamu tampak sedikit sedih, ada apa?" Dengan ini Anda memvalidasi perasaan mereka dan membuka ruang untuk mereka berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Selanjutnya, jika Anda melihat teman Anda tampak begitu gembira, Anda bisa mencoba ikut merasakan kegembiraannya dan bertanya, "Kamu tampak sangat senang, ada kabar baik nih." Dengan cara ini, Anda menunjukkan empati dan menunjukkan bahwa Anda peduli dengan perasaan mereka. Yang keempat, tanya dengan bijaksana. Bijaksana dalam bertanya adalah keterampilan penting dalam berkomunikasi yang melibatkan memiliki tujuan yang jelas, memperhatikan konteks dan kesadaran, bersikap terbuka, mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan terbuka. Dengan menerapkan kebijaksanaan ini, kita dapat mencapai beberapa hal penting. Pertama, kita dapat memperoleh informasi yang relevan dan spesifik dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan berfokus pada tujuan yang jelas. Ini membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang dibahas. Kedua, dengan bersikap terbuka dan menghindari asumsi atau prasangka, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Mereka merasa didengar, dihargai, dan terlibat dalam percakapan. Ketiga, dengan mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara, kita menunjukkan rasa hormat dan memperkuat keterampilan komunikasi kita. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik apa yang orang lain sampaikan dan merespons dengan lebih tepat. Dengan menerapkan kebijaksanaan dalam bertanya, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita secara keseluruhan, membangun hubungan yang lebih baik, dan memperoleh informasi yang lebih relevan. Ini merupakan keterampilan yang berharga dalam berinteraksi dengan orang lain dan mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Memberikan pertanyaan dengan bijak berarti mempertimbangkan perasaan dan kejelasan orang lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi atau memahami seseorang lebih baik tanpa membuat mereka merasa tidak nyaman atau merasa privasinya dilanggar. Misalkan, jika Anda ingin tahu tentang hubungan teman Anda yang baru, alih-alih bertanya langsung, "Bagaimana hubunganmu dengan pacar barumu?" Anda bisa bertanya dengan lebih halus, "Apa yang kamu sukai dari dia?" Jika Anda ingin memahami perasaan seseorang tentang suatu situasi, Anda bisa bertanya, "Bagaimana perasaanmu tentang itu?" daripada, "Mengapa kamu merasa seperti itu?" Pertanyaan pertama terbuka dan mengundang, sementara pertanyaan kedua bisa dianggap menghakimi dan membuat orang bertahan. Yang penting adalah kita harus selalu menghormati batasan dan privasi orang lain. Jika mereka tampak tidak nyaman atau menghindari pertanyaan, lebih baik ganti topik atau berikan mereka ruang. Memahami sifat dan karakter orang lain merupakan keterampilan penting yang dapat membantu kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Ilmu psikologi menyediakan berbagai alat dan teknik untuk mencapai pemahaman ini. Pengamatan, empati, komunikasi efektif, dan analisis adalah 4 kunci utama dalam proses ini. Melalui pengamatan, kita dapat memperoleh pemahaman awal tentang perilaku dan tindakan seseorang. Empati memungkinkan kita untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, memberi kita wawasan tentang pengalaman dan perspektif mereka. Komunikasi efektif, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan jelas dan empatik, memungkinkan kita untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Terakhir,
Analisis membantu kita memahami alasan di balik perilaku orang lain, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter mereka. Iko, kesimpulan dari pemahaman tersebut adalah bahwa berkomunikasi dengan orang lain secara efektif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek psikologis, termasuk bahasa tubuh, pola perilaku, dan teori kepribadian. Dengan memperhatikan ekspresi, gerakan, dan respon seseorang terhadap situasi, serta memahami dasar-dasar teori kepribadian, kita dapat membentuk gambaran yang lebih akurat tentang sifat dan karakter individu tersebut. Dengan demikian, kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait tips berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pemahaman ilmu psikologi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.